Assalamualaikum Sobat Mama, welcome back to our channel. Terima kasih sudah klik video ini. Dan kali ini Mama bakal kasih rekomendasi tempat staycation sekaligus pemancingan yang ramah anak berada di Sentul Bogor, lengkap dengan fasilitas dan juga harga-harganya. So jangan di skip videonya and happy watching. Tempat staycation kita kali ini yaitu New Panjang Jiwo Resort yang lokasinya itu ada di daerah Sentul. Kalau Sobat Mama cari di Google Maps tulis aja New Panjang Jiwo Resort dan arahnya itu seperti mau ke daerah Bukit Pelangi. Cuma nanti ada belokan yang berbeda ya. Sobat Mama bisa simak terus aja video ini. Dan secara umum perjalanan menuju ke New Panjang Jiwo Resort ini tuh mudah diakses ya, baik dengan mobil maupun motor. Dan sebetulnya kalau naik bus juga jalannya tuh mudah diakses, hanya saja pas di belokan akhir menuju New Panjang Jiwo Resortnya itu dia agak kecil gangnya ya. Nah ini untuk ke New Panjang Jiwo Resortnya kita belok ke sebelah kanan, kalau ke Bukit Pelangi mereka ke kiri ya. Nah ini kita lanjut jalan aja dan masuk ke gang kecil yang terakhir ini. Nah di jalanan ini memang agak kecil jalannya guys, jadi kalau naik bus itu paling bus ukuran sedang lah ya maksimal. Dan akhirnya kita sudah sampai nih guys di New Panjang Jiwo Resort. Jadi New Panjang Jiwo Resort ini tuh bisa menginap ataupun tidak menginap ya guys. Biasanya kalau yang tidak menginap itu mereka mancing-mancing aja guys, atau makan-makan di restonya. Nah ini front office-nya, kalau misalnya kalian udah reservasi baik menginap ataupun tidak menginap itu masuk aja ke bagian ini. Dan karena New Panjang Jiwo Resort ini termasuk yang syariah resort, jadi memang laki-laki dan perempuan yang nginep bareng itu harus yang sudah menikah ya guys. Dan di sini tuh pembayarannya udah pada bisa pakai kris. Dan karena New Panjang Jiwo Resort ini adalah resort pemancingan, jadi tentu aja di situ ada kolam ikannya ya guys. Jadi ada kolam ikan mas, ikan bawal dan juga ikan patin. Jadi kolam ikannya ini dibatasi oleh sebuah jembatan ya di bagian tengahnya. Jadi tadi di sebelah kanan ada kolam ikan mas dan di sebelah kirinya itu adalah kolam ikan bawal dan ikan patin. Dan di sekitarnya kolam ikannya ini ada banyak banget saung-saung kayak gini, dan itu biasa digunakan duduk-duduk sama pengunjung, baik yang menginap maupun yang tidak menginap. Jadi kalau tidak menginap biasanya di sini tuh bisa digunakan secara gratis, tapi kalau misalnya mau reservasi untuk rombongan biasanya ada minimal pembelian makanannya ya. Jadi kalau yang kecil biasanya tuh di harga 300 ribuan, kalau yang besar biasanya kisaran di 600 ribuan. Jadi tergantung kapasitas orangnya ya. Nah di belakang area front office-nya ini ada sebuah villa gitu, dan di depannya itu ada kayak playgroundnya gitu guys, mini playground. Nah kurang lebih seperti ini ya guys mini playgroundnya. Dan untuk Sobat Mama yang mau memancing di New Panjang Jiwo Resort ini boleh membawa alat pancingnya sendiri ya. Tapi kalau misalnya Sobat Mama nggak bawa itu bisa sewa di sini. Dan untuk ikannya itu per kilonya kalau udah diambil itu sekilonya tuh 50.000 ya guys. Dan di New Panjang Jiwo Resort ini selain untuk mancing, untuk menginap, di sini tuh juga sering dipakai buat acara gathering gitu guys. Jadi di sini juga menyediakan kayak kambing guling, organ tunggal dan juga karaokean. Bahkan ada outboundnya juga, dan di sini tuh juga ada meeting roomnya loh. Nah makanya Sobat Mama jangan sampai di skip nih videonya, karena Mama bakal ngejelasin semua fasilitas yang ada di New Panjang Jiwo Resort ini, dan menjelaskan juga nih beberapa kamar yang ada di New Panjang Jiwo Resort. Nah di sini tuh juga ada kolam renang ya guys. Untuk kalian yang nginep itu gratis, jadi fasilitas gratis. Tapi kalau misalnya nggak nginep bayarnya per orang itu 15 ribuan. Tapi ini memang agak dalam ya guys, jadi kalau untuk balita itu nggak cocok ya kolam renangnya. Bagi Sobat Mama yang nggak nginep nggak masalah ya, karena di kolam renang ini tuh juga ada kamar mandi bilasnya ya untuk yang tidak menginap. Dan villa-villa yang ada di New Panjang Jiwo Resort ini itu tersebar di seluruh area New Panjang Jiwo Resort ya. Jadi ada nih di dekat kolam ikan ini, di dekatnya kolam renang tadi, terus juga nanti di bagian belakang tuh ada juga. Dan di sini tuh nggak cuma ada villa, tapi juga ada hotel. Jadi ini tuh juga memang biasa dipakai untuk acara-acara gathering rombongan gitu guys, misalnya dari kantor, karena bisa dipakai buat nginep ramean juga. Nah ini adalah villa yang ada di dekatnya kolam renang dan kolam ikannya. Ini kolam ikannya ikan mas ya. Dan karena Mama ini berkunjung di hari Minggu, jadi bener-bener lagi dalam kondisi yang rame nih guys di hari Minggu ini. Banyak juga tamu-tamu yang tidak menginapnya.
Tapi katanya sih pas malam minggu itu juga banyak yang nginep guys. Nah ini adalah jembatan pembatas kolam ikan mas sama kolam ikan bawal dan patinnya ya. Di sini juga jadi spot foto favorit nih guys di New Panjang Jiwo Resort. Nah kalau ini adalah saung yang tadi kita lihat ada jembatannya ya guys. Jadi dia ada di tengah-tengah kolamnya ikan mas. Nah kalau ini adalah kolamnya ikan patin dan ikan bawal. Dan di dekatnya itu ada resto, ada sebuah villa, dan juga di belakangnya tuh ada musola. Dan musolanya ini besar juga guys. Nah ini villanya ya yang ada di dekatnya area kolam ikan bawal dan juga ikan patin. Nah ini adalah Villa Firasat namanya. Dan villa inilah yang bakalan mama tempatin nanti. Tapi untuk detailnya nanti dulu ya. Kita selesaikan dulu nih keliling melihat-lihat fasilitas yang ada di New Panjang Jiwo Resort. Jadi ini kalau misalnya kita lanjutin dari Villa Firasat tadi, di sini ada kayak saung-saung gitu guys, tempatnya orang-orang yang mancing di areanya kolam ikan bawal dan juga ikan patin kayak gini nih guys. Tapi kalau misalnya kita nggak lagi mancing gitu kan, kayak mama itu kan nggak mancing ke sini ya. Nah tapi boleh kok duduk-duduk di area tenda-tenda ini sambil ngeliatin orang lain yang mancing. Dan kalau dilanjutkan jalannya, ini ada pilihan ke kanan sama ke kiri. Kalau ke kiri itu untuk muterin kolam, dan kalau ke kanan ini kita tembus ke area parkiran mobil dan motor dan juga ke villa bagian belakang. Dan ini nanti ke arah hotel juga nih guys. Nah ini kita lanjut lagi ya guys dari area setelahnya kita ngelewatin jembatan. Tadi kan kalau ke sebelah kiri itu ada Villa Firasat. Nah yang di sebelah kanannya ini ada resto. Nah resto ini tuh bisa untuk kita makan biasa, pesan makanan biasa. Dan kalau misalnya lagi rame kayak mungkin malam minggu gitu, biasanya paginya itu makannya juga di resto ini. Jadi ini adalah menu-menunya ya guys. Dan menu ini bisa dipakai juga kalau misalnya kita mau pesen diantar ke kamar ya. Jadi untuk restonya ini emang tipenya dia outdoor dan semi outdoor ya. Dan yang di outdoor itu kita bisa sambil lihat-lihat pemandangan orang-orang yang mancing nih, sambil lihat kolam ikannya. Cantik banget pemandangannya ya, Masya Allah. Dan pas mama kesini memang restonya itu nggak terlalu ramai karena biasanya orang-orang tuh pada di saung-saungnya gitu loh guys. Jadi yang ramai di saung. Nah dari resto ini kalau ke sebelah kiri itu kita tembus ke area meeting room. Nah kayak gini ya, ini kayak pendopo meeting room gitu. Dan untuk makanan dan minuman yang disajikan itu biasanya ditutup gitu guys pakai plastik wrap. Walaupun kita makannya di lokasi ya. Jadi mereka sangat menjaga kehigienisan makanannya. Dan kita lanjut lagi di depan restonya ini ada musola ya, ada tempat wudhunya yang di luar seperti ini dan juga nanti ada yang di bagian belakang. Dan ini musolanya itu dipisah antara laki-laki dan yang perempuan dan ada sarung dan juga mukena umumnya. Dan ini tuh bersih banget guys dan luas. Nah ini di area belakang dari musolanya ini ada tempat wudhu juga yang terpisah ya antara laki-laki sama perempuan. Ini yang di bagian depan sama ada yang di area belakang. Nah di tengah-tengahnya ini ada kamar mandi. Nah kayak gini guys kamar mandinya. Dan ini mama lihat kamar mandinya bersih ya, kayak gini. Oke guys, kita lanjut jalan lagi dari area musola. Ini kita lanjut jalan. Jadi ini kan tadi ada kayak pendopo meeting roomnya gitu ya, dari areanya si restorannya. Nah kayak gini guys kalau area dari depannya si meeting roomnya. Dan di depannya meeting roomnya ini ada area hotel. Dan di tengah-tengahnya ini ada parkiran mobil dan juga motor. Nah kayak gini nih guys area meeting roomnya. Nanti di dalamnya tuh ada ruangan-ruangannya lagi. Dan ini adalah hotelnya. Ini tepat di bagian depan dari si meeting roomnya. Kayak gini guys kurang lebih ya pemandangannya. Dan di area samping dari meeting roomnya ini nyambung ada kayak kamar mandi gitu, terus ada lapangan outboundnya. Jadi kalau misalnya mau outbound tuh di sini ya guys. Di sini tuh lengkap banget guys, sampai paket outbound juga tuh ada. Dan ini kamar mandi buat yang habis outbound. Oke guys, setelah keliling pemancingannya, sekarang kita akan mulai mereview area resortnya ya. Jadi ini adalah fasilitas dari Villa Firasatnya ya. Harganya 1.200.000-an dan ada 2 lantai ya guys seperti ini. Lantai satunya ini ada jemuran handuknya juga guys, atau bisa dipakai buat jemur baju juga. Nah ini kasurnya queen bed ya yang di bagian bawah. Nah di sini kita dapat
gelas kopi, gula, teh gitu ya. Terus di sini juga ada isi ulang air galonnya ya guys. Nah, ini untuk kamar mandinya. Di sini juga ada air hangatnya ya guys, kayak gini. Ada showernya juga. Nah, ini cukup luas ya kamar mandinya. Dan di sini juga ada AC-nya guys, karena emang agak panas juga kalau misalnya lagi siang bolong. Nah, untuk lemarinya, ini lemarinya juga bener-bener ada lemari gantung dan juga lipatnya. Dan karena ini resort syariah, jadinya di sini tuh disediakan mukena kayak gini guys, mukena sama sajadah, dan itu lebih dari satu disiapinnya. Dan di sini tenang aja, ada panah untuk penunjuk arah kiblatnya. Dan ini kita coba lihat ya ke lantai atasnya, ini lantai keduanya. Nah, kita udah sampai nih guys. Nah, bedanya sama yang di bawah, kalau yang di lantai atas ini kasurnya 2 single bed ya. Dan di sini juga udah ada TV dan juga kamar mandinya. Nah, kayak gini guys, sama ya isi kamar mandinya sama yang di bawah. Dan ada pintu akses yang langsung menuju keluar kayak gini guys. Jadi ada balkonnya gitu loh di bagian atasnya. Ada kursi buat duduk-duduknya. Jadi bisa ngeliat pemandangan di sekitar pemancingannya. Dan katanya Villa Firasat ini tuh merupakan salah satu villa yang favorit guys, karena lokasinya memang strategis ya, dekat ke pemancingan, resto, dan juga musolanya. Oke guys, ini kita lanjut ya. Selesai kita lihat-lihat Villa Firasatnya, kita mulai lagi nih dari depan ya, karena dari depan ini ada banyak banget juga villanya. Nah, ini kalau dari pintu masuk kita lihat ke sebelah kiri itu ada villa. Di sini ada banyak guys ya. Dan detail-detail dari villanya udah mama cantumin ya di video ini, karena memang ada banyak banget, ada beberapa villa gitu. Dan dari sini pemandangan ke depannya itu bisa melihat kolam ikan, patin, dan juga bawalnya. Dan ini kita lanjut lagi ke salah satu villa yang paling besarnya nih guys. Ini namanya Villa Sekar Jagad. Ini ada di sebelumnya front office. Nah, ini ya. Ini gede banget guys, kalau misalnya kalian rombongan, katanya sih ini bisa muat sampai 20 orang ya pakai extra bed. Nah, kayak gini guys. Ya Allah, ini tuh gede banget guys, dan ini tuh 2 lantai. Jadi nggak cuma di lantai ini baru lantai satunya aja. Dengan suasana kayak gini ya, kayak ala-ala Jawa-Jawa gitu ya guys ya. Nah, ini untuk menuju ke lantai 2-nya. Tapi ini belum selesai lantai satunya, masih bisa kita kelilingin lagi. Karena di lantai 1 ini selain ada tempat duduk-duduknya seperti ini, ada kayak dapurnya juga dan juga ada kamarnya. Nah, ini kita lanjut jalan lagi nih guys. Ini area kayak dapurnya gitu. Ada kayak meja makannya, ada galonnya juga ya. Nah, ini area dapurnya. Kayak ada wastafelnya juga seperti ini. Nah, di sini juga ada kamar mandinya guys di ujungnya ya. Ada kamar mandi sama ada satu kamar. Nah, ini guys ya, ada wastafelnya dan ini ada akses keluarnya kayak gini ya. Nah, seperti ini. Dan ini adalah kamar mandinya ya. Kamar mandinya ini lebih besar daripada yang di Villa Firasat yang mama tempatin ya. Nah, ini untuk kamarnya. Kurang lebih kamar-kamar yang ada di Villa Sekar Jagad ini memang besar-besar banget guys. Bahkan yang di lantai 2 itu lebih besar dari ini luas kamarnya ya. Nah, ini kita lanjut naik ke lantai 2-nya. Nah, di lantai 2-nya ini ada 2 kamar kalau nggak salah, dan nanti sisanya itu bisa pakai extra bed guys di kayak koridornya gitu. Nah, ini salah satu kamarnya, lihat gede banget ya, Masya Allah gede banget guys ini. Tuh asli kasurnya emang cuma ada satu ukuran queen bed gitu. Nah, ini adalah kasur tambahannya. Nah, ini kamar yang kedua, ini juga gede banget guys. Tuh Masya Allah ya, luas banget kamarnya. Ini kalau misalnya mau rombongan cocok banget pakai yang Villa Sekar Jagad ini. Ini harganya di 4,5 juta kalau nggak salah ya. Nah, kayak gini nih guys. Tuh luas banget ya. Itu di area tadi kan bisa dipakai buat tidur extra bed tuh ya, tidur-tiduran rame-rame kayak pepes gitu. Nah, ini kita lanjut karena di sini ada akses menuju balkonnya juga. Dan di sini sama nih, kita bisa sambil ngeliat kolam ikan yang ada di bawahnya. Kayak gini guys, Masya Allah ya, cantik banget pemandangannya. Dan ini adalah pemandangan dari lantai atasnya ya, untuk ngeliat ke lantai bawahnya kayak gini. Cantik banget guys, ini tempat duduk-duduknya, nongkrong-nongkrongnya, titik kumpulnya gitu tuh ada banyak. Nah, ini kita lanjut menuju ke area meeting room sama si hotelnya ya.
Dan untuk penggunaan meeting roomnya di sini tuh ada paket-paketnya ya guys. Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Karena di sini tuh ada yang full package, ada juga yang meeting setengah hari dan lain-lain. Dan juga karena ini ada outbound di sampingnya ya, jadi ada paket-paketnya juga untuk outboundnya. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa menghubungi langsung nih ke pihak New Panjang Jiwo Resortnya. Nah ini salah satu meeting room yang sering digunakan nih guys. Ini yang paling gede nih kapasitasnya ya, bisa sampai 200 sampai 300 pax gitu ya. Nah, terus kita lanjut menuju ke hotelnya New Panjang Jiwo Resort. Jadi sebelum hotelnya, ini baru dibangun nih guys. Ini ada satu villa yang nyempil di depan hotelnya ya. Ini Villa Puri Kencana 2 kalau gak salah tadi namanya. Nah, di sini memang bangunan baru guys. Jadi warna catnya agak beda ya sama yang di bagian depan-depan tadi villanya. Nah, di sini lebih terlihat seperti hotel ya sebenarnya malahan. Tapi ini adalah villanya gitu ya. Jadi di bagian bawahnya hotelnya tuh ada 2 kamar villa si Puri Kencana ini. Nah ya, dia desainnya lebih modern. Nah ini kamar mandinya. Tapi kalau kamar mandinya ini menurut mama sama ya kayak yang tipe-tipe villa lainnya. Nah sekarang kita masuk ke area hotelnya. Jadi di area hotel ini juga ada meeting room kecilnya gitu guys. Nah ini area hotelnya. Hotelnya itu di sini memang tidak ada liftnya ya. Jadi semuanya tuh naik tangga gitu. Dan ini biasanya digunakan untuk tamu-tamu yang emang mau ngadain rapat besar gitu, kayak rapat rame-rame sekantor dan ramean gitu datangnya. Jadi biasanya nanti dapat fasilitas di meeting di hotel ini. Nah kayak gini guys, jadi semuanya tipe kamarnya di hotel ini tuh sama ya. Jadi kasurnya juga semuanya itu tipenya ya twin bed kayak gitu ya. Jadi ada 2 single bed gitu di setiap kamarnya. Ini ada fasilitasnya kayak fasilitas hotel pada umumnya ya. Ada air minum, gula, teh, kopi dan lain-lainnya. Terus ada kamar mandinya. Nah ini ada bagian yang bisa lihat dari balkonnya kayak gini guys. Dan ini nih meeting roomnya guys, yang mini meeting room yang ada di hotelnya nih kayak gini ya. Nah ini ukurannya memang sangat kecil ya, paling cuma muat 50 orangan. Nah di sini ada wastafel dan juga ada kamar mandinya. Ini kamar mandinya setipe sama villa-villa yang ada di New Panjang Jiwo Resort ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini, dan pastinya ada air hangatnya juga. Nah kalau ini adalah villa yang ada di dekatnya kolam renang yang tadi ada di depan itu guys, namanya yang Villa Bandil Ori. Kalau ini tipenya tuh villa yang untuk satu keluarga aja gitu guys. Jadi ini ada 2 kasur ya, twin bed gitu, dan bisa masuk 1 kasur extra bed lagi. Di sini ada lemarinya, ada TV-nya ya. Tapi ini memang lebih ke untuk satu keluarga kecil aja sih gitu. Tentunya juga di sini ada fasilitas standar hotelnya seperti handuk, air minum dan lain-lainnya. Dan di sini bisa langsung lihat ke arah kolam renangnya ya guys. Nah di sini untuk kamar mandinya ini lebih gede nih guys. Ini lebih besar sih daripada yang villa-villa lainnya ya. Nih ini lebih besar nih tempatnya, gede banget. Dan villa ini juga ada balkonnya kayak gini guys. Jadi langsung menghadap ke area kolam yang dekatnya kolam ikan mas ya. Dan selamat malam. Nah ini dia guys pemandangan New Panjang Jiwo Resort di malam harinya. Untuk sobat mama yang menginap itu kalau misalnya mau mancing di malam hari itu juga diperbolehkan ya. Dan ini karena mama di sini nginepnya itu minggu malam, jadi malamnya udah sepi nih guys. Kayaknya kalau malam minggu sih bakalan rame nih di New Panjang Jiwo Resort nih kalau pas malam harinya. Dan karena mama tidak memancing, jadi malam ini mau makan di restonya. Sekalian ngemil-ngemil cantik gitu guys. Kayaknya ya guys karena ini tuh minggu malam jadinya memang udah sepi banget, orang-orang udah pada pulang. Jadi ini kayaknya udah tinggal mama doang kali nih yang nginep nih ya. Tapi secara umum yang mama rasain untuk nginep di New Panjang Jiwo Resort ini aman-aman aja sih guys. Walaupun di malam hari gitu, kayak kalau mama pribadi dan keluarga sih nggak nemu yang aneh-aneh ya. Oke guys, good morning. Ini dia pemandangan pagi hari di New Panjang Jiwo Resort. Karena ngepasnya tuh pas mama nginep ini lagi sepi, jadi makanan sarapannya itu dianterin ya guys ke kamar. Ini sekitar jam 6 lebih tuh udah dianterin. Dapat nasi goreng sama roti bakar kayak gini. Oke deh guys, kita udah selesai mengelilingi New Panjang Jiwo Resort. Gimana nih menurut sobat mama, worth it nggak kira-kira untuk nginep di sini?
Kalau menurut mama di sini tuh cocok banget buat sobat mama yang mau kumpul-kumpul kantor ataupun keluarga, terutama kalau misalnya kalian tuh suka mancing. Oke guys, sekian dulu video dari mama kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.